Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC-nya sudah ada di sini. Bisa dibilang ini PC ya semi-semi gaming lah, tapi lebih cenderung ke office dan juga hemat daya dari segi yang saya rakit di sini. Dan penampakannya seperti contoh yang ada di sini berwarna hitam dan juga ada berwarna biru, bukan RGB maupun bukan yang berwarna putih, tapi lebih ke elegan lah kalau dikasih warna biru cian yang ada di sini. Dan juga di sini part-partnya semua. Saya merakit PC dengan harga 5,2 juta untuk saat ini. Rekomen atau tidak, dengan lihat aja PC ini untuk reviewnya. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F dan juga menggunakan GT 1030 yang DDR5 yang ada di sini. Dengan harga 5,2 juta sih totalnya semua yang ada di sini. Terbilang murah sih kalau menurutku, kan harga prosesor sekarang pada naik-naiknya seperti contoh yang ada di sini. Tetapi harga VGA juga turun. Jadinya ya sama-sama aja sih kalau menurutku. Intinya seperti itu, dan sebelum saya lanjutkan untuk part yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan yang pertama, saya menggunakan Core i3 10105F. Di sini saya tuh membeli dengan harga 1.050.000. Saya tuh membelinya promo sebenarnya. Kalau harga sekarang 1.100.000 sampai 1.150.000, harganya pada naik. Tetapi saya tuh membeli promo jadinya lebih murah. Sebenarnya saya tuh membeli itu bundling 2 juta dengan motherboard. Kalau bisa dibilang ini tuh 1.050.000 dan juga ini 950.000 dari segi mobonya. Selanjutnya saya menggunakan mobo ASRock H410M HVS. Ini yang HVS dia tuh belum support NVMe maupun M.2, cuma support yang SATA 3 aja karena tidak ada slotnya di bagian mobonya nih. Lebih kecil lah kayak seperti ITX untuk yang ini. Dengan harga 950.000 karena sepaket dengan ini prosesornya. Di harga 2 juta kedua yang ada di sini, lagi promo lah. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini adalah T-Force Vulkan 2x4 GB yang ada di sini, yang berwarna merah dan juga hitam, yang dimana dengan harga 400.000, 8 GB kit lah, 2x4 GB untuk yang ini sudah sangat cukup sekali dengan harga murah. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA-nya GT 1030 bermerekkan Asus yang dimana 2 GB DDR5. Kalau yang ini dia itu tanpa fan. Bentuknya tersebut seperti heatsink biasa lah, seperti yang Anda lihat di bagian sini. Nggak ada fan-nya, cuma heatsink besar sekali. Tapi nggak masalah kalau menurutku, karena GT 1030 tersebut tidak terlalu panas-panas banget sih, meskipun di full load. Cuma menggunakan heatsink aja udah sangat cukup sekali. Dan juga di sini dia itu silent 0 dB, karena emang nggak ada fan-nya sih, jadinya emang sangat silent sekali untuk yang ada di sini. VGA-nya dengan harga 1.300.000 untuk VGA GT 1030. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD ya, SSD Kaizen 120 GB, udah sangat cukup sekali ya, dimana untuk Windows dan juga ini paling murah, mereknya Kaizen. Nanti di review ke depannya juga ada sih merek Kaizen ya, di review ke depannya. Ini 120 GB dengan harga murah sih, cuma 180.000 untuk SSD SATA 3. Ini paling murah untuk saat ini. Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga 500 GB yang ada di bagian dalam sini. Tidak kelihatan sih, mereknya Seagate. 180.000 harganya, yang dimana kapasitasnya 500 GB. Udah dari bagian dalam sini untuk harddisknya. Jadi storage-nya tersebut ada 120 GB untuk SSD yang dimana untuk aplikasi maupun Windows, dan juga 500 GB untuk storage-nya, mengisi game dan juga yang lainnya lah. Selanjutnya saya menggunakan ini PC Cooler Pluses HV500NP ya. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu 500 watt. Garansinya dia itu IMD. Jadinya aman sih kalau menurutku ya. Yang dimana ini dengan harga murah sekitar 300.000 untuk yang ada di sini. Serinya 500 watt. Kalau yang 400 watt di sekitar 250.000 lah. Tapi kalau yang ini cuma terpaut 50.000 aja. Meskipun belum ada tulisan PC Cooler, tapi emang ini memang produknya PC Cooler sih. Di websitenya itu ada. Dan juga garansinya masih aman di IMD. Selanjutnya saya menggunakan ini untuk casingnya. Casing Dark Flash DLM21, yang dimana dia itu emang cakep sih, kalangan MATX. Dengan harga 600.000 untuk yang ini. Emang agak mahal sih 600.000, belum ada free fan-nya, tapi emang sangat cakep dari segi penampilannya yang berwarna hitam. Hanya khusus mobo MATX aja untuk yang ini. Dan juga tambahan saya menggunakan fan di bagian depan 3, atas 2, satu belakang, fan RX7 yang ada di sini. Satunya 40.000. Kalau kali 6 240.000 sih. Dan tampilannya sangat menarik sekali, berwarna hitam dan juga biru. Sangat elegan sekali di sini. Meskipun dari segi yang lainnya seperti contoh CPU coolernya, RAM-nya, VGA-nya tidak memadai, tapi ya nggak masalah. Tapi dari segi tampilannya dia itu sangat cakep sekali untuk yang ini. Dan totalnya semua 5,2 juta. Rekomen atau tidak, tinggal lihat aja PC ini untuk reviewnya. Dan juga tampilannya sih, aku suka sih kalau yang ini tampilannya berwarna hitam dan juga biru-biruan.
Dan kalau ingin dipoles sedikit lebih cakep, silahkan ganti aja ke RAM-nya dan juga CPU cooler-nya sih, supaya lebih cakep dari segi warnanya. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Kaizen. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 34 detik. Bisa dibilang agak lama kalau yang ini. Ya karena biasanya SSD SATA 3 di 25 detik. Kalau yang ini di 34 detik terbilang agak jauh. Hampir 10 detik. Meskipun dia tuh lebih bagus daripada harddisk ya. Kalau harddisk kan bisa 1 menit, 2 menit. Tapi kalau yang ini di 30 detikan. Nggak masalah kalau yang itu. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD Kaizen yang sama. Lanjut ke HD Sentinel, yang dimana untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Dari segi SSD Kaizen-nya tersebut, yang pertama dia itu 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya dia itu 30 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Kebanyakan SSD biasanya di 40 derajat, tetapi kalau yang ini di 30 derajat terbilang dingin. Lanjut ke harddisk-nya, dia itu juga sama 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 32 derajat terbilang dingin kalau yang ini, yang dimana saya menggunakan harddisk second bukan harddisk baru. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Kaizen-nya, dan untuk membacanya dia mendapatkan 505 MB per second dan juga menulisnya 504. Dan jika kita bandingkan dari segi yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 500 per 420, dan jika kita lihat dia itu kurang lebih hampir-hampir sama. Dari segi membacanya terpaut 5, tetapi dari segi menulisnya melebihi 80-an. Jadi bisa dibilang ini bagus lah. Melebihi dari segi yang ada di websitenya untuk yang ini. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan stok cooler Intel untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Untuk minimalnya dia mendapatkan 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya di 69 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja, tidak ngapa-ngapain, dia mentok di paling bawah 31 derajat. Terbilang dingin, dan juga maksimalnya di bawah 70 derajat, terbilang dingin juga untuk yang ini. Yang dimana ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di 69 derajat, masih aman, menggunakan stok cooler Intel. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL yang mendapatkan 102 fps, yang dimana saya menggunakan GT 1030 DDR5. Serta CPU yang mendapatkan 911 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan 84 fps untuk ini. Untuk bermain GTA 5 ini masih sangat lancar, masih di atas 60 fps di settingan rata kiri, tetapi masih di 1080p jadinya aman. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan 47 fps. Untuk yang ini terbilang kurang nyaman sedikit, karena masih di bawah 60 fps, tetapi masih agak aman di atas 30 fps, tergantung selera kalian. Kalau udah terbiasa di 30 fps ya lanjut-lanjut aja untuk bermain game, tetapi kalau sudah terbiasa di 60 fps silahkan ganti ke settingan 720p supaya bisa mendapatkan ke 60 fps lah, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan 58 fps untuk yang ini. Kalau yang ini bisa dibilang kurang sih, tapi ya nggak masalah di settingan low.
dia tuh hampir menyentuh 60 fps, jadinya masih agak nyaman juga untuk ini game Apex Legends di settingan rata kiri. Kalau ingin lebih lancar lagi, silahkan di settingan 720p supaya lebih enak. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 69 fps. Kalau yang ini gamenya terbilang agak ringan, jadi masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kanan untuk game Dota 2, jadi masih aman untuk yang ini. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan 45 fps. Untuk yang ini ya masih cukup-cukup aja sih, masih di atas 30 fps, masih di bawah 60 fps. Kalau ingin lebih lancar lagi, silahkan ganti di 720p untuk game Genshin Impact supaya lebih nyaman untuk bermainnya. Lanjut yang terakhir dari segi Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 195 fps. Kalau yang ini gamenya terbilang ringan, jadinya hampir menyentuh di 200 fps serta settingan rata kanan. Untuk game Valorant jangan diragukan lagi lah, pasti semuanya bisa untuk yang ini. Yang terakhir dari segi dayanya, untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 43 watt, paling rendah paling bawah. Bisa dibilang irit kalau yang ini, tapi rata-ratanya di 44-45 watt lah, nggak masalah kalau yang itu, masih di bawah 50 watt. Dan juga maksimalnya dia tuh mendapatkan 104 watt, terbilang masih irit juga kalau yang ini, cuma menyentuh di 100 watt lebih sedikit lah, tapi itu cuma terkadang aja, tapi rata-ratanya di 90-an watt aja untuk yang ini, terbilang sangat irit. Ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mentok paling tinggi di 104 watt saat bermain game. Intinya seperti itu, dan kesimpulannya, dengan harga 5 jutaan, rekomen atau tidak, kalau menurutku pribadi, ini terbilang rekomen sih, apalagi untuk bermain game-game ringan-ringan lah. Serta untuk dayanya terbilang irit, karena cuma mentok di 104 watt aja, itu aja pun jarang-jarang. Kalau misal bermain game Valorant cuma di 80-90 wattan aja sih. Kalau misal yang berat-berat seperti GTA 5, mungkin bisa di atas 100, tetapi mentoknya di bawah 110 watt lah, jadinya aman untuk yang ini. Dan juga dari segi estetikanya, ini sangat menarik sekali, yang berwarna hitam dan juga kebiru-biruan. Tampil dengan elegan, tidak banyak RGB-nya lah untuk PC yang ada di sini. Dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk papat yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya, maupun rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.